Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang cerah ini, aku ajak teman-teman di kebun ini ya, yang ada di balkon rumah aku. Jadi pulang kerja tadi jam 4 sore teman-teman, langsung aku mandi dan ke kebun ini. Alhamdulillah untuk sholat duhur dan juga asar kami selalu berjamaah di kantor teman-teman. Jadi sepulang kantor sudah nggak ada tanggungan lagi untuk sholat asar. Jadi bisa langsung cus ke kebun ini ya. Karena sore hari ini aku mau ajak teman-teman untuk panen-panen kelengkeng, buah tin sama belimbing. Dan sekarang sudah pukul 4:30 sore teman-teman. Jadi sebentar lagi mungkin sudah agak gelap ya, karena menjelang maghrib, sehingga harus cepet-cepet ini panennya. Yang pertama kita panen kelengkeng dulu ya. Jadi di balkon ini aku ada 3 macam kelengkeng teman-teman. Kelengkeng mata lada, kelengkeng merah ini, dan juga kelengkeng pingpong. Sebagaimana terlihat, kelengkeng ini kami brongsong atau kami bungkus ya, biar tidak kehabisan teman-teman. Tapi tetap kami sisakan kok. Ada yang tidak kami bungkus untuk nyediain apabila ada burung yang ingin makan. Yang sedang aku petik ini kelengkeng merah teman-teman. Jadi harus kami pilih yang sudah besar-besar dan sudah saatnya dipetik ya. Karena sebagian besar ini masih kecil-kecil semuanya. Jadi kami harus milih yang aromanya itu sudah tercium harum gitu, yang lain belum bisa dipanen. Karena ini berbuahnya itu tidak berbarengan teman-teman, sehingga ada yang sudah siap untuk dipetik, tapi sebagian besar itu malah masih kecil-kecil. Oh ya, pohon-pohon kelengkeng ini aku tanam di planter bag dan juga di pot. Jadi tentu saja untuk hasil panennya itu ya tidak sebanyak kalau kita menanamnya itu di lahan bebas ya, atau di tanah langsung. Mungkin ada teman-teman Erna Garden yang belum familiar sama kelengkeng merah ya. Nah, kelengkeng merah itu wujudnya kayak gini teman-teman. Jadi kulit buahnya warnanya merah, kalau daging buahnya warnanya putih kayak kelengkeng yang lain. Cuman ini ukuran bijinya itu lebih gede daripada yang kelengkeng mata lada. Alhamdulillah untuk kelengkeng merahnya dapat segini. Yuk sekarang kita lanjut ke kelengkeng yang mata lada. Kita pilih-pilih ya, karena di sana itu kayaknya yang agak jauh di sana itu yang sudah siap dipetik. Kalau yang lain harus nunggu lumayan agak lama ya, karena masih hijau. Nah ini ada yang keluar dari brongsongan kayak gini teman-teman, masih kecil-kecil. Yuk kita petik yang sudah matang ya. Karena tempatnya ini hanya sempit banget teman-teman, jadi harus aku sisih-sisihkan tanaman yang ada di bawahnya. Jadi balkon aku ini ukurannya hanya 7 x 10 meter. Sementara tanamannya itu banyak banget, jadinya tempatnya itu berjubel atau sesek gitu ya. Sebelumnya aku coba petik satu dulu ya teman-teman. Aku incipin apakah memang benar-benar sudah enak. Tapi mohon maaf, nanti aku icipinya tetap sambil berdiri ya. Mohon maaf banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah enak. Jadi lanjut bisa dipetik. Oh ya teman-teman, sebagaimana yang sering aku sampaikan di video-video aku, bahwa seluruh tanaman yang ada di rumah aku ini, baik tanaman buah-buahan, sayur-sayuran maupun tanaman hias, semuanya kami tanam secara organik ya. Jadi pupuknya selain pupuk kandang, kami juga bikin pupuk sendiri, baik yang pupuk padat, kompos dari sampah dapur, dan juga sampah hasil bersih-bersih kebun seperti dedaunan dan ranting-ranting yang kami jadikan kompos. Kemudian POC atau pupuk organik cairnya kami bikin sendiri juga. Sudah ada kok video-videonya teman-teman. Teman-teman tinggal scroll aja, pilih
pupuk andalan Erna Garden atau judulnya apa aku lupa ya, scroll aja. Jadi ada bagaimana cara kami mengelola sampah, bagaimana cara kami membuat pupuk organik cair dan sebagainya. Untuk pestisida pun kami hanya bikin sendiri dari rendaman bawang putih teman-teman, dan juga rendaman tembakau. Sebenarnya bisa juga sih sama daun-daunan yang pahit-pahit itu ya, seperti daun pepaya, kemudian sirih merah, dicampur juga sama cabai. Tapi kalau yang itu aku belum pernah nyoba teman-teman, mungkin lain waktu aku coba ya. Bahkan untuk seluruh tanaman buah yang ada di balkon ini nyaris tidak pernah aku pupuk teman-teman. Pupuknya itu hanya mengandalkan media tanam awal, pupuk kandang sama kompos, itu aja, kompos yang buatan sendiri ya. Dan di atas media tanamnya itu selalu kami tumpukin sama sampah-sampah dedaunan kering dan juga ranting kering, sehingga daun dan ranting kering itu selain berfungsi sebagai mulsa, media tanamnya itu juga kelembapannya bisa terjaga saat musim panas ya, karena terlindungi oleh sampah-sampah tadi. Dan seiring berjalannya waktu, sampah-sampah daun sama ranting kering itu juga akan menjadi kompos, sehingga bisa menyuburkan tanaman itu. Kalau teman-teman ingin menanam kelengkeng, aku lebih merekomendasikan teman-teman nanam yang mata lada ya, karena dagingnya itu tebal dan bijinya itu kecil. Alhamdulillah dapat segini kelengkeng mata ladanya. Lanjut untuk yang kelengkeng pingpong, itu ada yang sudah mateng juga teman-teman, tapi kayaknya masih beberapa buah aja ya. Ini yang terlihat udah gede, udah mateng, itu hanya 2 biji aja. Kalau kelengkeng pingpong itu ukurannya memang gede teman-teman, tapi bijinya itu juga gede, daging buahnya lebih tipis dari yang mata lada. Nah kayak gini, lebih gede ukurannya kan. Kemudian aku panen juga buah tin. Ini jenis buah tin yang lumayan gede buahnya teman-teman, dan kulitnya itu kalau matang itu kemerahan gitu, agak merah, ada kuningnya dikit. Tapi kalau yang buah tin aku yang satunya itu ukurannya lebih kecil, dan kalau matang kulitnya itu warnanya kuning kehijauan. Kalau soal rasa, antara dua macam tanaman tin aku itu sama rasanya teman-teman, sama-sama manis dan enak, lezat. Oh ya, sering ada yang bertanya, Bun, nanamnya buah tin itu gimana? Dari biji atau dari batangnya? Kalau aku dari stek batang teman-teman, karena lebih cepet itu ya daripada nunggu kalau kita semai dari bijinya. Dan ini buah tinnya dapat 5, lumayan, alhamdulillah. Dari buah tin dan kelengkeng kita bergeser ke tanaman sebelahnya. Ini adalah tanaman belimbing, tapi yang sudah siap dipetik itu hanya 2 atau 3 buah teman-teman, yang lain semuanya masih kecil-kecil. Di samping buah belimbing ini ada tanaman kedondong aku juga, tapi ini sisa-sisa yang belum kami panen ya. Yang lain semuanya kan sudah kami panen di video aku sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Ini hanya tinggal 3 dompol, sebenarnya bisa dipanen juga, tapi aku tunggu aja agak besar dikit. Dan di sampingnya kedondong itu ada belimbing juga teman-teman, yang sudah lumayan mengkal, tapi kayaknya kecil ya, nggak apa-apa, aku ambil aja. Jadi itu tadi kegiatan aku panen-panen pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.